tidak bisa dan kekuatan kami sendiri. Yes. Kami bertekad dalam hidup ini, kami akan terus mengandalkan Tuhan sebagai sumber segala sumber dalam kehidupan kami. Saat kami melangkah, saat kami ya Tuhan Yesus yaitu merencanakan sesuatu, saat kami berbuat Tuhan, kami tidak mau dengan cara kami sendiri, tapi kami terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kami hanya belajar pada kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, biar kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi kami semua sebagai umat-Mu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau sudah mati bagi dosa-dosa kami. Engkau sudah yaitu memimpin langkah kami. Bahkan Engkau bersyafaat bagi kami untuk keselamatan kami ya Tuhan kepada Bapa di surga. Kami bersyukur, terima kasih, berkati kami semua dengan urapan yang baru Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih di dalam nama Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam saudara. Kok suara saya jadi bagus nih. Terima kasih untuk tim soundman. Ya, nah saudara, pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah pada hari ini kita akan melihat bagaimana biarlah kita sekalian senantiasa tetap setia di dalam panggilan yang Tuhan sudah tetapkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang saat-saat sedang giat-giatnya, hobinya, senantiasa lagi semangatnya begitu, tiba-tiba dipanggil, bosannya bukan dipanggil Tuhan meninggal, bukan. Artinya dia ikut melayani Tuhan begitu. Kalau saya dulu, waduh itu tiap hari yang namanya sepeda itu gak ketinggalan Bapak Ibu. Terus saya kerjakan, tahu-tahu teman di SMA, Gunawan nanti sore ikut ibadah yuk. Herannya saudara, saya tuh mau aja ikut ibadah begitu. Saya tinggalkan semuanya, kok bisa begitu? Padahal sebelum saya kenal Tuhan Yesus, itu yang namanya sepeda, saya kira-kira tahun 80-an begitulah, waduh itu gak ketinggalan Bapak Ibu. Nah, itulah panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan Tuhan mengajarkan setiap panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita diajar untuk tetap setia. Nah, inilah yang akan kita belajar bersama-sama, yaitu Tuhan memanggilku agar menjadi setia. Mau saudara, kita terus yaitu mengandalkan Tuhan, kita terus berharap kepada Tuhan karena Dia yang berjanji senantiasa yaitu akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kesetiaan artinya melakukan tugas dengan benar dalam kurun waktu yang panjang begitu saudara. Tidak hanya sementara tapi terus panjang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang saya baca, setia artinya kita berpegang teguh pada janji, pada pendirian, patuh taat. Bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan, ia tetap setia melaksanakannya, ia tetap memenuhi akan janjinya. Nah, kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Kejadian, yaitu tentang kisah Yusuf. Dalam Kejadian pasal 41, ayat 38 sampai 42. Kisah Yusuf ini panjang sekali pasalnya Bapak Ibu. Dari ayat 37 sampai ke 50 begitu. Tapi kita akan lihat saja pada Kejadian 41 ayat 38 sampai 42. Saya baca ayat 38 bergantian nanti Bapak Ibu ayat 39. Ayat 38, lalu berkatalah Fir'aun kepada para pengawalnya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Ayat 39. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu.
42 kita baca bersama-sama. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Kalau melihat ayat ini kayaknya hidup Yusuf itu enak ya Bapak Ibu ya. Langsung di samping di sana Fir'aun begitu. Semua dikasih kuasa. Apapun Fir'aun kan serahkan kepada Yusuf begitu. Kalau melihat ayat 41 ini, bagian inilah pada akhirnya yang Yusuf terima oleh karena ketaatan dalam kesetiaannya Bapak Ibu. Luar biasa, cincin Fir'aun, segala kuasa, bukan saja dia memerintah di Mesir, tapi ke negara-negara lain juga. Karena pada waktu itu, negara-negara lain yang dekat Mesir sedang dilanda kelaparan. Nah, inilah kalau kita hanya sekedar melihat akan hasil akhirnya. Kadang-kadang kita berkata, enak ya Bapak itu diberkati, enak ya Bapak itu sudah pelayanannya dipercayakan. Tapi kita lihat nanti, Yusuf bagaimana dia mengalami akan semuanya itu berkat kesetiaannya. Di dalam Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Siapakah yang menemukan orang setia di Tang City ini? Angkat tangan saudara. Saudara adalah orang yang setia saudara. Amin saudara. Nah, kita diuji dalam kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan. Bahkan dalam kitab Wahyu mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati begitu. Bahkan Yesus juga mengatakan dalam perumpamaan talenta kepada hamba yang setia, Tuhan Yesus mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia begitu. Sebelumnya begitu banyak perkara-perkara yang harus hamba ini kerjakan saudara. Tetapi Yesus berkata, yaitu engkau baik sekali perbuatanmu, yang baik dan setia. Kalau dalam Amsal tadi mengatakan banyak yang baik tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Tapi Yesus berkata, dan juga dia berkata kepada Bapak Ibu Saudara jemaat UTC Sang City, engkau adalah jemaat yang baik dan setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Abram juga diuji kesetiaannya saudara. Lama menantikan akan anak yang tidak dapat daripada istrinya Sarai saudara. Nah, satu saat Sarai berkata seperti yang sering dikutip oleh bapak-bapak pembina di sini saudara tentang Abraham. Sarai tiba-tiba berkata kepada Abram suaminya, diuji kesetiaan Abram saudara. Aduh kita nggak dapat anak, udahlah engkau hampiri saja Hagar budak kita supaya kita dapat anak begitu. Dalam hal ini saudara, Abram tidak tanya kepada Tuhan, boleh apa enggak begitu. Begitu Sarai bilang, udah hampiri saja Hagar budak kita supaya kita memperoleh anak. Abram tidak tanya Tuhan, dia cuma bilang begini ke Sarai, oh boleh toh mah, ya, begitu saudara. Sembarangan, istri ngomong begitu saudara ya. Laki-laki digituin ya, begitu saudara. Saya harap istri di sini menjaga akan semuanya itu. Katakan istri-istri. Haleluya. Laki-laki jangan digituin ibu-ibu. Abram diuji akan kesetiaannya saudara. Tetapi dia tetap berpegang teguh kepada apa yang Tuhan sudah janjikan. Walaupun umurnya sudah lanjut usia, tetapi dia akhirnya memperoleh akan anak keturunan yaitu Ishak, saudara. Dan dia menikmati akhirnya, termasuk kita di tempat ini, melalui Abram, semua bangsa diberkati, saudara. Dia walaupun sempat gagal, sempat tidak setia sebentar saja, tapi akhirnya dia mengalahkan akan keterpurukannya menjadi yang diberkati Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca next ayat slide selanjutnya. Saya akan coba melihat ke Yeremia 17 ini dulu saudara, karena ini nanti berhubungkan dengan apa yang akan kita bahas. Di situ pada tulisan yang warna biru pada ayat kelima dikatakan, yaitu orang yang mengandalkan manusia ini dikatakan terkutuk begitu. Aduh Pak, kok
firman Tuhan kasar ya, ada kata terkutuk begitu. Kasih tahu ke sebelahnya, emang kamu baru tahu gitu. Ada saudara. Karena apa? Karena itu yang mengandalkan perbuatannya. Dan dalam ayat 6, yang hatinya menjauh daripada Tuhan, ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Dan ayat 7, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan, pada tulisan yang merah ayat ke-8 dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak mengalami datangnya panas terik begitu. Ini nanti akan terus berlanjut pada pembahasan kita saudara. Demikian juga kalau kita lihat dalam kitab Lukas pasal ke-5 saudara. Waktu Yesus menghampiri akan murid-muridnya dalam Lukas pasal 5. Di situ murid-muridnya sudah sekian lama yaitu dia mencari ikan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dalam ikan itu. Bahkan Yesus waktu itu dia menyuruhkan kepada mereka setelah dia sempat kepada perahu Petrus, biarlah kau tolakkan perahumu ke yang lebih dalam lagi. Dan tebarkanlah jalamu di sana. Tapi Petrus berkata, Tuhan, semalam-malaman aku tidak mendapat apa-apa. Kalau dikatakan tidak mendapat apa-apa, satu ikan dapat gak saudara? Sama sekali tidak dapat saudara. Herannya saudara. Kemudian kita lihat dari hal Lukas pasal 5 ini, apa pengertiannya saudara? Next. Berikutnya, waktu Petrus tidak mendapat ikan di apa-apa di danau itu, sebenarnya di danau itu ada ikan gak saudara? Ada, tapi kok bisa gak dapat? Begitu saudara. Karena di dalam ayat selanjutnya, dalam Lukas pasal 5, dan setelah mereka melakukannya akan perintah Tuhan Yesus, mereka para nelayan menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka hampir koyak. Demikian juga dalam kitab Yeremia tadi. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dikatakan ya tidak mengalami datangnya keadaan baik. Sebenarnya keadaan baik itu ada tidak saudara? Ada, tapi bisa nggak dialami loh sama orang saudara. Pak, kok Bapak senantiasa begitu ya, nggak pernah susah. Kok Bapak senantiasa, kok kayaknya hidupnya senang begitu. Sebenarnya kesusahan ada saudara. Sebenarnya penderitaan tuh ada saudara. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapnya pada Tuhan, dikatakan orang itu tidak mengalami datangnya panas terik saudara. Itulah luar biasanya kalau kita tetap setia di hadapan Tuhan. Orang lain bisa apa-apa, tapi saudara tetap diberkati dalam Tuhan, saudara. Orang lain menjadi jenuh, tapi saudara tetap itu semangat di dalam melayani Tuhan, saudara. Tapi beda, orang yaitu yang jauh daripada Tuhan, hatinya, keadaan baik itu sebenarnya ada, saudara. Pekerjaan itu sebenarnya ada. Bisnis itu peluang-peluangnya sebenarnya banyak saudara. Tetapi dia bisa tidak mengalami loh saudara. Bagaimana yaitu supaya kita yaitu hati tidak menjauh daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita menaruh harapnya pada Tuhan. Gereja kita sudah yaitu membuat aplikasi yaitu apa saudara? Itu suka membaca Alkitab saudara ya. Coba tanya ke sebelahnya, cuma nanya aja saudara. Ya, kamu baca Alkitab gak gitu? Cuma nanya aja gak apa-apa saudara. Nggak dijawab juga gak apa-apa gitu. Terus kasih tahu begini, pantas hidup kamu kayak begini gitu. Artinya saudara diberkati gitu, kok orang ini kok senyum terus begitu. Karena apa? Suka membaca Alkitab begitu. Nah itulah ciri-ciri orang yaitu yang hatinya tetap kepada Tuhan, hati yang tidak menjauh daripada Tuhan, hatinya yang senantiasa menaruh harapannya kepada Tuhan.
kekhawatiran apapun masalahnya, itu Tuhan selesaikan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita yaitu tetap setia, bagaimanakah kita tetap setia pada panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang pertama-tama kita harus melewati satu perkara ini, saudara. Kita lihat next selanjutnya. Kita harus belajar bersama-sama menderita di dalam Dia, saudara. Yusuf, saudara, di mana di dalam masa mudanya, dia harus mengalami satu hal yang tidak enak. Dari Kanaan, dia harus berjalan jauh, menemui akan yaitu ke-9 kakaknya yang sudah besar-besar. Sementara Yusuf masih terlalu kecil, saudara. Dia disuruh oleh ayahnya Yakub untuk menemui akan kakak-kakaknya. Ketemu kakaknya, saudara, karena kakaknya sudah iri terlebih dahulu kepada Yusuf. Kalau saudara baca, lewat mimpi Yusuf, kakaknya menjadi begitu iri. Karena suatu saat, yaitu Yusuf akan menjadi pemimpin dan diumpamakan berkas-berkas gandum itu datang kepada berkas gandumnya Yusuf dan berkas gandum itu sujud kepada berkas gandumnya Yusuf. Dan Yusuf tahu satu saat dia akan menjadi pemimpin. Satu saat janji Tuhan akan saya dapatkan. Dia ceritakan, saudara. Namanya anak kecil, polos, dia cerita saja semua akan apa yang firman Tuhan sampaikan. Tetapi Yusuf justru diperlakukan dengan tidak baik oleh ke-9 kakaknya, saudara. Diapakan Yusuf, saudara? Dibuang ke sumur yang kering, saudara. Menurut ensiklopedia, sumur itu kurang lebih dalamnya antara 8 sampai 10 meter. Taruhlah 8 meter. Itu pun dalam sekali, saudara. Yusuf begitu sedih sekali menghadapi semua ini. Kenapa ini harus terjadi kepadaku? Kenapa aku yang senantiasa disayang oleh ayahku? Aku menjadi pangeran di rumah. Ayahku senantiasa memperhatikan dengan segala apa yang aku butuhkan. Ayahku sangat memanjakan kehidupan aku. Tetapi kakakku kenapa seperti ini? Kata Yusuf, saudara. Akhirnya dia dibuang ke sumur yang kering, saudara. Sumur itu kalau kita bayangkan, aduh luar biasa sekali akan penderitaannya. Sepi, kenapa abang-abangku seperti itu? Dia tidak ada lagi menaruh harapan. Sebagaimana apakah kau dapat lagi hidup? Apakah kau dapat menikmati lagi akan semuanya itu? Mungkin dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Dan benar, saudara. Tiba-tiba Ruben, abang yang paling besar, menolong dia untuk Yusuf diangkat kembali dari sumur itu. Yusuf berpikir, oh abang-abangku mulai berubah pikirannya. Doaku dijawab oleh Tuhan. Aku akan diangkat kembali. Aku akan lepas dari penderitaan dan kesukaran ini. Tetapi doa Yusuf berbeda dengan hasilnya, saudara. Yusuf bukannya ditolong, tapi Yusuf lebih lagi. Dia dijual sebagai budak. Kadang-kadang, saudara, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, sepertinya sudah kelihatan bahwa kita akan ditolong. Tetapi kenyataannya justru lebih buruk keadaannya. Inilah Yusuf, inilah sengsara Yusuf, saudara. Dia harus dibawa oleh budak, saudara, ke Mesir, ke tempat di mana yang dia tidak pernah tahu. Bahasanya pun pada awalnya dia tidak tahu. Semakin menderita akan penderitaan Yusuf. Tapi dia tetap, Tuhan, janjimu, aku akan terus tetap memerhatikan semuanya itu. Budak itu, saudara Yusuf, tiba-tiba dia berada di tempat yaitu Potifar, saudara. Potifar ini, Yusuf dijadikan kepada sebagai kepala akan para budak-budak itu. Dan saudara, istri Potifar yang tidak suka ini, istri Potifar yang genit ini, saudara, menuduh Yusuf ganjen gitu, saudara ya. Yusuf dituduh memperkosanya, saudara. Lebih lagi penderitaan Yusuf, saudara. Akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, saudara. Ada sebuah kalimat, kalau saudara perhatikan dari ayat 37 sampai 52, saudara. Di mana kalimat itu penderitaan Yusuf, ada sebuah kalimat penting yang ditemukan sebanyak 5 kali kepada Yusuf, saudara. Yaitu waktu dia mengalami krisis, waktu dia mengalami beban yang begitu berat yang tidak pernah berhenti.
Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ada 5 kali firman Tuhan mengatakan demikian. Yusuf tahu bahwa Tuhan melihat segala sesuatu yang dia alami, Tuhan pasti peduli. Saudara. Yusuf tahu dan Yusuf mengerti, Tuhan memberikan kepada semua orang kebebasan untuk memilih. Padahal penderitaan Yusuf bukan disebabkan oleh karena kesalahannya sendiri, saudara. Penderitaan Yusuf disebabkan oleh orang lain, saudara. Mungkin ini juga kita sering alami, saudara. Kita sudah berbuat baik kepada orang, pada sahabat teman kita. Bahkan kita senantiasa menolong dan begitu terbuka. Tetapi orang lain itu justru menyebabkan akan kecelakaan yang menimpakan diri kita. Pak, saya sudah ditusuk dari belakang begitu, saudara. Ya sudahlah. Tusuk dari belakang kan memang kita nggak tahu, ya sudahlah ampuni begitu. Ya kan dari belakang. Nih ya, Yesus saudara terang-terangan ditusuk dari depan saudara. Loh benar kan, disalib terang-terangan ditusuk di depan begitu. Lebih sakit mana saudara? Ya, tapi Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka saudara. Haleluya. Yusuf mengalami penderitaan itu bukan karena dia yang berbuat. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila saudara tetap setia berdoa, setia melayani di gereja yang saudara tetapkan dan tepatin, apapun saudara tetapkan, orang lain membuat apapun yang menyebabkan berusaha meruntuhkan keadaan saudara. Tetapi ingat seperti Yusuf, bahwa Tuhan memegang kendali tertinggi atas hasil akhir, saudara. Dalam ayat 41 yang kita sudah baca tadi, begitu indah sekali yang Yusuf terima, saudara. Tetapi penderitaan-penderitaannya, saudara, yang Yusuf alami, seolah-olah, saudara, Allah tidak peduli, saudara. Dan kadang-kadang apabila kita dihadapkan kepada kesusahan, kepada penderitaan, seringkali kita menyalahkan Tuhan. Dalam keterpurukan kita, kadang-kadang kita berkata dengan lebih rohani, Pak, ini memang sudah kehendak Tuhan, saya harus menderita. Bapak Ibu, Tuhan tidak suka, tidak senang akan penderitaan kita, saudara. Tuhan tidak menginginkan kita menderita. Kalau kita berkata begitu, seolah-olah Allah menikmati perencanaan yang salah akan kehancuran kehidupan kita. Padahal Allah tidak merancangkan yang demikian. Yang Allah minta kata kitab Yeremia tadi, biarlah engkau senantiasa hidup di dalam mengandalkan Tuhan. Kekeringan boleh terjadi, tapi jemaat Tuhan tidak akan mengalami kekeringan. Haleluya, saudara. Inilah yang Yusuf alami, saudara. Sepertinya, kok kenapa itu terus menimpa kehidupan akan pribadi saya, Pak? Ya, saya suka sekali menggunakan istilah ini, saudara. Yaitu sepertinya seolah-olah kita tidak makan nangka karena nggak punya duit. Bukan itu, saudara. Nggak makan nangka tapi kena getahnya gitu. Saya habis makan nangka, saya peperin ke orang lain, begitu, saudara. Ya, kita anggap Tuhan, aku sudah berusaha. Adik-adikku aku sudah tolong, kakakku aku sudah tolong, tapi mereka tidak pernah berbalas budi kepadaku. Ini dialami juga, saudara. Tapi hasil akhirnya kita lihat, saudara. Begitu indah sekali lewat kesetiaan pada Yusuf ini. Penderitaan Yusuf sekali lagi itu disebabkan oleh orang lain, saudara. Tapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak putus semangat dan dia tidak putus asa. Kita lihat next slide selanjutnya. Dikatakan next. Sering kita mendatangkan masalah bagi diri sendiri, kemudian kita menyalahkan Tuhan. Padahal kitalah yang tidak taat, yang tidak dengar-dengaran akan Tuhan. Kita terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita tidak bertanya kepada Tuhan. Apabila sudah terjadi perkara yang tidak menyenangkan, kemudian kita berkata,
dan kita terus menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tidak mendengarkan akan doaku? Tuhan, kenapa Engkau membiarkan aku seperti ini begitu? Tuhan, sia-sialah akan apa yang aku sudah berikan dahulu. Engkau tidak lagi mendengar anak. Bukan seperti itu, saudara. Next, slide selanjutnya. Saat kita menempuh jalan sendiri, dia membatasi diri. Karena apa? Karena dia memberi kebebasan kepada kita sekalian untuk berbuat apa yang kita ingini. Dia mengizinkan kita menggunakan kebebasan untuk memilih jalan yang salah, yang kemudian menimbulkan persoalan, menimpa hidup kita sendiri. Ini yang seringkali, saudara, dialami oleh orang banyak. Terlalu banyak menyalahkan Tuhan. Padahal dalam kehidupannya Tuhan sudah atur, Tuhan sudah arahkan. Baik lewat sengsara, baik lewat ujian-ujian, saudara. Sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan, nak, engkau sudah salah jalan. Nak, engkau sudah mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Kenapa engkau menyalahkan akan aku, kata Tuhan seperti itu. Tapi Yusuf dia tetap taat, dia tetap setia, saudara. Hasil akhirnya, saudara, Yusuf itu setia di dalam sengsaranya. Penderitaan Yusuf mengakhirkan berkat. Yusuf lulus dalam satu universitas yang namanya Universitas Penderitaan, Fakultas Sengsara, jurusan pukulan berat, saudara. Dia lulus dalam penderitaan itu, saudara. Bisa sekali lagi, Pak? Maaf Pak. Oh, Bapak pembina kok diperintah-perintah. Kualat. Nah, Bapak Ibu, lihatlah, kita perhatikan. Kadang-kadang kita lupa, saudara, bahwa kita dipanggil juga untuk menderita bersama dengan Dia, saudara. Tuhan juga melihat akan hal semuanya itu, saudara. Bahwa apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari semata-mata itu semuanya adalah ujian-ujian. Semata-mata itu adalah, kalau saya gambarkan seperti ini, saudara. Saya belum tahu rumahnya saudara Otnil misalnya, saudara. Memang belum tahu begitu. Begitu saya menuju ke rumahnya, saudara. Kok nggak ketemu-ketemu rumahnya begitu. Padahal tujuannya adalah saya mau belajar keyboard sama dia, saudara. Terus jalan, begitu saya telepon, oh Bapak kelewatan begitu. Saya U-turn, saudara. Kalau saya putar balik, artinya saya menghindari akan kesalahan saya terus, saudara. Kalau saya putar balik, saya tidak mundur ke belakang. Tapi justru saya sedang menuju ke arah yang benar, yaitu ke rumahnya saudara Otnil, saudara. Demikian juga kalau Tuhan timpakan kepada kita beban-beban berat. Coba kita koreksi diri. Apakah kita sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi? Mungkin kurang pembacaan Alkitab, saudara. Mungkin kurang persekutuan kita di dalam Tuhan, saudara. Hadirat Tuhan yang membawa Yusuf, dia tetap setia. Hadirat Tuhan yang membawa Yusuf, dia tetap tidak meninggalkan. Tapi Pak, saya sudah terlambat. Hidup saya sudah terlalu banyak menyalahkan akan Tuhan. Hidup saya sudah terlalu banyak, apalagi itu tuh pengerja di WTC itu. Saya datang bukan disambut, malah dicuekin. Itu tuh Pak yang membuat saya sedih. Saya ke gereja, kepengen merasakan, kok saya malah dicuekin. Adik saya yang saya tolong meninggalkan. Kakak saya yang sudah saya bantu dulu, dia baik sekali. Sekarang dia sudah berhasil, bukan menolong, malah berbalik menghancurkan akan bisnis saya, merebut akan bisnis saya. Mungkin saudara sudah berkeping-keping akan kehancuran dalam hidup saudara, baik dalam hubungan keluarga, baik dalam hubungan sesama. Seolah-olah kita berkata, untuk apa lagi kita ke gereja, saudara. Tapi kita lihat akan apa yang Tuhan ajarkan next. Nah ini, saudara. Biarlah kita sekalian bawa seluruh kepingannya dan serahkanlah kepada Yesus Kristus. Biarkan Dia menciptakan segala sesuatu yang baru, segar dan indah dari sebuah situasi yang buruk sekalipun, saudara.
Caranya adalah dalam hadirat Tuhan, serahkan kepada Yesus, datang kepada Yesus. Saya mengutip akan kata-kata daripada Bapak Gembala dalam bukunya, next, di dalam sebuah slide-nya, ya dalam bukunya yang berjudul Krisis, dalam halaman 156, Bapak Gembala mengatakan, justru di masa-masa sulitlah kesetiaan kita semakin teruji, saudara. Nah, yang kedua, saat kita bagaimana terus dalam setia dalam panggilan kita, saudara. Kita lihat slide selanjutnya yang kedua, saudara, apa yang kita mesti lakukan, standing on the promises of God. Tetap berdiri teguh dalam janji-janji Tuhan. Yusuf, pada waktu dia di penjara, dia pikir sudah habis kehidupannya. Tetapi kalau saudara perhatikan, Yusuf waktu dari rumah Potifar masuk ke penjara, penjara itu ada di istana, saudara. Makin dekat gak janji Tuhan kepada Yusuf akan memerintah di istana, saudara? Sepertinya kan tidak ada begitu banyak tantangan, saudara. Janji untuk menjadi pemimpin, tetapi dia malah masuk ke dalam sumur. Lepas dari itu malah dijadikan budak yang seolah-olah tidak ada lagi harapan apa-apa sebagai budak. Lepas dari itu masuk penjara, entah kapan bisa dibebaskan dari penjara, saudara. Seolah-olah impian Yusuf, seolah-olah janji Tuhan untuk Yusuf itu hilang begitu. Tapi sekali lagi, yang menyebabkan Yusuf tetap bertahan adalah dia tetap dalam hadirat Tuhan. Di penjara saya percaya, dia terus ingat akan janji-janji Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan aku mimpi, di mana suatu saat aku akan menjadi pemimpin. Engkau akan mengangkat aku. Walaupun aku di penjara, pasti ada jalan keluar. Walaupun aku di penjara, sepertinya tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi aku tetap berpegang. Sesuai dengan panggilanku, kata Yusuf. Aku tetap setia kepada Engkau. Kita lihat selanjutnya, next. Di dalam Mazmur 119 ayat ke-50, dikatakan demikian. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Demikian yang Yusuf percaya. Dalam English Academy dikatakan, he found great interest in my affliction. Dia sangat menyukai akan sengsaraku, saudara. Yusuf tahu bahwa sengsaranya itu, Tuhan selalu memberikan penghiburan. Dan dia tetap menghidupi akan janji-janji Tuhan. Bahwa tidak pernah sekalipun, yaitu Tuhan melupakannya. Yusuf nyaris dibunuh oleh saudara-saudaranya. Dijual dalam perbudakan, dituduh memperkosa, dimasukkan dalam penjara. Tetapi dalam penjara, Yusuf berteman dengan yaitu seorang yang tangan kanan Fir'aun yang dipenjara juga, saudara. Nah, tangan kanan Fir'aun ini menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Yusuf tafsirkan dan benar. Orang ini kembali selamat ditempatkan sebagai yaitu tangan kanan Fir'aun kembali, saudara. Teman Yusuf ini, saudara, mendengar. Tiba-tiba Fir'aun itu bermimpi, saudara. Mimpinya nggak ada yang bisa jawab. Teman ini tahu, saya punya teman di penjara, namanya Yusuf begitu. Dia entah bagaimana protokolnya bisa sampai kepada Fir'aun, saudara. Saya mau tanya, Fir'aun datang ke tempat penjara Yusuf atau Yusuf dipanggil kepada Fir'aun, saudara? Yusuf dipanggil, saudara. Ini sih analogi saya, saudara ya. Andai kata Fir'aun yang datang kepada tempat penjara Yusuf, saudara, dan dia bertanya, dan Yusuf mengartikan semuanya itu, kemungkinan ini analogi saya, saudara ya. Fir'aun mendengar, ya udah dia kembali ke istananya, dia lupa sama Yusuf, saudara. Tapi tidak, saudara. Justru Yusuf diangkat, Yusuf semakin naik, Yusuf semakin dekat kepada janji-janji Tuhan, saudara.
Demikian juga Bapak Ibu sekalian, setialah dalam panggilan saudara sekalian. Apapun pada hari-hari ini yang saudara alami, seolah-olah saudara hancur, tidak ada lagi yang memperhatikan akan kehidupan saudara. Lihat, ada Fir'aun, tangan Tuhan, yang memanggil saudara, anakku, waktunya engkau lepas daripada sengsaramu. Anakku, waktunya engkau lepas daripada segala penderitaanmu. Ingatlah, aku pernah berjanji kepada engkau ingin menaikkan, mengangkat engkau. Saat aku berjanji, tidak ada seorang pun yang bisa menahan. Saat aku berjanji, aku pasti menggenapi akan rencana-rencanaku. Tuhan memakai akan Fir'aun kepada Yusuf. Yusuf datang kepada dalam istana Fir'aun, saudara. Makin dekat akan janji Tuhan. Dia belum tahu tuh, kenapa nih Fir'aun manggil saya nih. Yusuf diundang ke istana Fir'aun, menafsirkan akan mimpi Fir'aun itu, saudara. Apa mimpi Fir'aun ini? Artinya, saudara, Allah sedang memberitahu kepada saudara akan mengalami 7 tahun panen yang baik, saudara. Saudara akan mengalami 7 tahun panen yang baik, saudara. Jadi siap-siaplah menghadapi akan waktu Tuhan terbaik untuk saudara alami dalam kehidupan saudara sekalian. Tadi di dalam doa pagi, di mana kita berdoa saudara dalam hadirat Tuhan, ada waktu Tuhan di mana saatnya yaitu Tuhan menggenapi akan semuanya janji-janjinya untuk WTC Tang City ini, saudara. Mungkin keadaannya seperti ini saja, tapi bersiap-siaplah 7 tahun masa panen ini kita akan mengalaminya, saudara. Yusuf diangkat dan juga akhirnya bukan saja Yusuf, saudara, tapi semua saudara-saudaranya. Bangsa-bangsa diberkati oleh karena Yusuf, saudara. Kita lihat next selanjutnya, saudara. Yusuf memelihara imannya dan berharap kepada janji Allah bahwa segala sesuatu akan berakhir baik dalam hidupnya. Tidak ada situasi apapun yang dapat menghancurkan kehidupannya, termasuk kehidupan saudara juga, saudara. Tidak ada yang bisa menghancurkan saat kita setia kepada Tuhan, saudara. Nah, di sini saudara, saya baca dalam kitab Ibrani 13 ayat ke-5b, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, saudara. Badai boleh ada, saudara, yang sepertinya menutupi akan kita sekalian. Tetapi di dalam, kalau saya kutip dalam Kisah 27 ayat 23, saudara, di mana waktu itu saudara Paulus dan para tawanan akan menyeberangi Laut Mediterania, saudara. Di mana waktu itu sudah ada badai, seolah-olah tidak ada harapan hidup untuk mereka pada rombongan itu. Tapi Paulus berkata, tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, sebagai miliknya berdiri di sisiku. Aduh, saya baca ayat ini, rasanya ikut gimana begitu, ada malaikat di sisi Paulus. Waktu itu badai datang. Waktu itu badai seolah tidak ada bisa lagi yang menyelamatkan perahu itu yang bersama para tawanan. Tetapi Paulus berkata, perahu dan seisi yang tinggal dalam perahu ini, yakinlah karena tadi malaikat Allah datang dan berdiri di sisiku. Dia mengatakan, engkau semua tidak akan ada yang binasa, tapi engkau semua akan selamat. Hari-hari ini kita perlu sekali hadirat Tuhan. Hari-hari ini kita perlu lagi mendengar akan suara Tuhan. Kita harus bedakan antara noise dan voice, saudara. Noise, begitu gaduh sekali. Suara di sana yang mengatakan ini, mengatakan ini, mengatakan ini. Masa depan Indonesia seperti ini, gereja akan seperti ini. Tapi bukan noise yang kita dengar. Yang kita dengar adalah voice daripada Tuhan, saudara. Bersama malaikat Tuhan, saudara. Begitu indah sekali. Slide yang terakhir, saudara. Dikatakan seperti ini.
badai tidak akan pernah dapat menyembunyikan wajah kita dari Allah, saudara. Kita mungkin tidak melihat dia, tapi dia melihat saudara sekalian. Itulah hebatnya Tuhan, saudara. Kita perlu melihat bagaimana Allah memperhatikan akan kita sekalian, saudara. Bahwa sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan, sekalipun hidup kita berkeping-keping, saudara. Tetapi yakinlah bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, kekeringan bisa tidak saudara alami. Saudara akan dibedakan daripada orang lain, saudara. Saudara jauh berbeda akan kehidupan saudara sekalian. Apabila kita senantiasa hidup menaruh harap kepada Tuhan. Saya kutip, yaitu quote daripada Matthew Henry, saudara. Next, selanjutnya saudara. Dan kemudian nanti kita akan berdoa. Matthew Henry mengatakan, don't be dependent of man, saudara. Jangan pernah mengandalkan manusia, karena mereka berubah-ubah seperti angin. But dependent of the Lord. Andalkan Tuhan dan kenalilah kesetiaannya atas janji-janjinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang para memuji untuk bersama-sama kita mengakhiri. Kita akan nyanyikan lagu seperti ini yang setia. Ya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia.